Bioflok yang dihasilkan kaya protein dan memberi ikan nila sumber vitamin dan fosfor yang baik. Limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang menjadi pakan berprotein tinggi, sehingga biaya pembelian pakan dapat diminimalisir. Perkembangan flok mikroba yang semakin banyak di dalam kolam dapat meningkatkan kualitas air dan melumpuhkan nitrogen beracun. Dengan demikian, kesehatan ikan nila bisa lebih terjaga dan mengurangi resiko kerugian karena kematian. Banyak pembudidaya ikan nila yang telah membuktikan indikator produktivitas yang lebih tinggi dengan sistem bioflok jika dibandingkan dengan teknik aquaculture konvensional. Produksi bioflok dapat menurunkan angka kematian, meningkatkan pertumbuhan larva dan meningkatkan laju pertumbuhan pada ikan nila. Keuntungan utama lain dari teknologi bioflok terletak pada tingkat penggunaan air dan lahan yang lebih baik. Karena sistem bergantung pada pertukaran air yang terbatas atau bahkan mendekati nol, dampak lingkungan keseluruhan dari produksi menjadi rendah. Input air yang berkurang mengurangi polusi dan meningkatkan kesehatan lingkungan sekitar. Kondisi air di kolam bioflok memiliki pH yang relatif stabil dan cenderung rendah, sehingga kandungan amoniak juga relatif kecil. Selain itu, juga tidak tergantung pada sinar matahari serta aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah. Meskipun memiliki banyak keuntungan, sistem bioflok juga memiliki kelemahan. Sistem ini membutuhkan periode permulaan dan hasilnya tidak selalu konsisten antar musim. Karena peternak harus terus-menerus mencampur dan mengkondisikan air budidaya, biaya energi bisa lebih tinggi dari yang diharapkan. Kekurangan lain sistem bioflok adalah tidak dapat diterapkan pada kolam yang bocor atau rembes karena dalam sistem ini tidak ada atau sedikit sekali terjadi pergantian air. Air hanya perlu diaerasi sehingga terjadi sirkulasi dalam kolam. Jika terjadi bocor atau rembes, maka air harus diganti sehingga bioflok lebih lama terbentuk. Aerasi juga pasti memerlukan peralatan atau aerator yang cukup banyak tergantung besar kolam atau jumlah kolam sebagai supli oksigen. Sistem aerasi ini harus terus aktif selama 24 jam per hari. Bila aerasi kurang, maka bisa terjadi pengendapan bahan organik. Resiko munculnya hidrogen sulfida lebih tinggi. Volume flok yang dihasilkan juga harus rutin diukur. Bila sudah mencapai batas tertentu, flok harus dikurangi dengan cara konsumsi pakan diturunkan. Sistem bioflok juga kurang cocok dibuat pada tanah yang mudah teraduk atau erosi. Jadi dasar kolam harus benar-benar kokoh. Itulah sebabnya saat membuat kolam bioflok dilakukan pengurukan dan pemberian dasar batu atau sirtu, semen dan dilapisi plastik HDPE. Para pembudidaya ikan disarankan untuk mengadopsi desain kompartemen untuk mengelola teknologi bioflok. Tujuannya adalah memisahkan produksi ikan dan perkembangbiakan mikroba di kompartemen terpisah. Dengan cara ini, pembudidaya akan memiliki kendali yang lebih besar terhadap perubahan air selama periode budidaya. Nah, demikianlah penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan sistem bioflok pada budidaya ikan nila. Memang sistem ini juga tergantung dari berbagai faktor eksternal, seperti kondisi tanah, suhu, cuaca, dan lain-lain. Jadi, sistem bioflok di satu tempat bisa memiliki hasil yang berbeda jika dilakukan di tempat lain.